Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kepala Sekolah yang bahwasanya saya hari ini berdasarkan materi saya di Zoom tadi, bahwasanya saya hari ini akan mencoba mewawancari beberapa narasumber sebagai bahan kajian kami sendiri, yaitu untuk mengimplementasi beberapa masalah. Ya. Jadi bahan tersebut akan dosen PPG kami tadi beserta guru Pamong, dosen Pamong kami untuk mewawancari salah satunya adalah Bapak selaku Bapak Kepala Sekolah. Cuma dalam hal wawancara kita sistemnya kaitan ya, ini bukan sebuah dokumen untuk edukasi bukan, tapi sebuah dokumen untuk motivasi kita sendiri sama apa yang harus kita miliki. Mungkin kita ada Pak satu perkenalan, maaf kalau nanti dalam proses perjalanan kita dapat. Mungkin langsung saja Pak, dalam proses perkuliahan PPG saya lebih cenderung kepada materi tentang IPAS, yaitu tentang mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Itu tentang materi khusus. Namun secara umum di sini saya akan mewawancari secara umum tentang Bapak. Yang pertama, pertanyaannya, menurut Bapak, kira-kira apa yang menyebabkan rendah ataupun minat belajar siswa yang ada di SD Negeri Bersama? Terima kasih Bapak yang lagi mengikuti PPG, calon PPG ya, calon guru edukasi. Yang pertama sekali, pengharapan saya semoga nantinya Bapak bisa lulus, biar sekolah kita bertambah satu orang lagi guru yang mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi dalam hal itu mengenai minat belajar siswa tentang pelajaran IPAS kalau di kurikulum 2013 sekarang, mungkin ada beberapa penyebab yang kita lihat dari kenyataan di lapangan. Yang pertama sekali tentang guru. Mungkin guru masih kurang menguasai ataupun kurang adanya media. Guru kurang membuat media sehingga siswa tidak menarik untuk belajar. Nah, itu yang pertama, itu yang paling urgen mungkin. Yang kedua, dukungan dari masyarakat, dukungan dari siswa, dari orang tua siswa yang membuat si siswa ini mungkin waktu pulang ke rumah dia tidak lagi mau belajar, tidak belajar lagi. Itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga, apa mungkin ada siswa yang kurang suka dengan pelajaran seperti misalnya IPAS tadi tentang tumbuh-tumbuhan, karena di daerah kita ini kan daerah-daerah perkebunan. Jadi sudah setiap hari anak-anak itu tidak mempelajari, melihat tumbuh-tumbuhan tersebut. Mungkin saja itu. Dan yang keempat, mungkin dipengaruhi oleh faktor telekomunikasi. Anak-anak sudah selalu memegang HP, melihat HP setiap hari di rumah, mungkin orang tuanya kurang mengawasinya, itu pun bisa menjadi penyebabnya. Jadi yang lain-lain, selanjutnya di sini juga karena kita daerah pedalaman, jadi orang tua siswa masih kurang perhatian terhadap anaknya yang sekolah. Apalagi di musim-musim tertentu mungkin dimanfaatkan tenaga anaknya yang usia sekolah untuk membantu dia berkebun, misalnya ataupun menjaga anaknya di rumah. Jadi seperti itulah tanggapan saya, apa yang sudah saya rasakan, dan saya pun di sini sudah 9 tahun bertugas. Jadi yang saya lihat kenyataannya di lapangan begitu. Itu aja. Baik Pak, dan
guru mengajar itu kurangnya tentang media atau sebagainya. Ya. Jadi saya dapat rangkul bahwasanya guru itu khususnya di bidang IPA, apalagi di bidang tumbuhan, berarti khususnya guru itu selalu di dalam. Jadi maksud Bapak tadi apakah benar? Kalau menurut Bapak ini akan lebih maju siswa belajar, motivasinya semakin meningkat kalau siswa itu sekali kita keluarkan peninjauan langsung. Iya. Gimana pendapat? Kebetulan ya, saya dulunya juga mengajar sebelum jadi kepala sekolah juga mengajar di SD ini. Jadi mungkin pun Pak Abdullah dulunya menjadi guru saya dan pernah juga saya membawa mungkin Pak Abdullah ataupun siswa-siswa yang lainnya waktu itu ke langsung mereka itu misalnya mencangkok, mencetek dan sebagainya. Jadi mereka itu bisa menerima langsung pendidikan secara langsung di tempat, di mana misalnya ya kita cangkok pohon jambu misalnya. Jadi hasilnya kita tanam di sekolah, walaupun mungkin tidak hidup, mungkin karena kekeringan, musim kemarau jadi tidak hidup. Tapi seandainya siswa itu menemukan secara langsung, saya rasa semua siswa kita itu sangat suka. Apalagi ya siswa kita kalau kita bawa ke jalan-jalan ke kebun, tambah lagi kalau ada sungai itu tambah lagi pengalamannya. Jadi itu saja. Lagi Pak, mohon maaf saya singgung. Tadi menurut Bapak salah satu minatnya juga mempunyai kepada IT. Ya. Ini bukan mengkorek-korek apa Pak. Sejelas kira-kira pernahkah Bapak memperjuangkan IT itu untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah sini? Sejauh mana sudah? Ya, alhamdulillah. Sekolah kita tahun 2022 kemarin. Jadi yang pertama mungkin belum semua sekolah mendapatkan laboratorium IPA. Yang pertama kita udah punya laboratorium tahun 2022. Dan mengenai IT mungkin tahun 2021 kita juga ada pos afirmasi. Tahun 2020 pertamanya kita sudah ada pos afirmasi dan alhamdulillah sudah ada iPad ya. iPad itu sebarang 21 buah, ditambah lagi tahun 2021 kalau nggak salah saya itu ada bantuan laptop termasuk apa namanya itu bukan apa Infocus dan laptop 2, ada Infocus juga 1. Selanjutnya tahun 2022 kemarin kita mendapatkan perunggu dari pemerintah itu 15 unit. Jadi dalam hal itu dan meja-mejanya sekalian tahun kemarin sudah ada di lab itu. Jadi kita bisa belajar langsung di situ. Jadi walaupun misalnya pun kita tidak bawa anak-anak ke lapangan langsung, tetapi kita bisa lihat nonton videonya di YouTube. Nah, cuma ada kendalanya juga di situ. Kita kan jaringannya yang mungkin kurang normal, walaupun di sekolah sudah ada wifi, tapi wifi-nya kita wifi tembak. Jadi tidak maksimal. Kadang hari ini mau, besok nggak mau, ditambah lagi dengan seperti ujian kelas 6 kemarin, itu mempersulit kita juga. Nah, itu kendalanya. Berarti sekilas tentang proses pengurusan ataupun perlengkapan administrasi nanti insya Allah sudah berusaha. Ya, alhamdulillah sudah ada. Mungkin dalam kesempatan ini Pak, IT sudah ada. Pengguna IT itu salah satu dalam melibatkan media pembelajaran itu guru sendiri. Apakah sudah maksimal kemampuan guru dalam menggunakan IT ini Pak? Kalau kita berbicara tentang penggunaan IT, memang kita bisa bilang begini, rambut sama hitam tapi pikiran lain-lain. Contohnya misalnya begini, ada yang guru kita yang mungkin sudah melebihi pintarnya dari kepala sekolah, ada yang memang guru kita yang mungkin keyboardnya aja belum bisa pegang, mouse-nya aja belum bisa geser-geser. Jadi di sini suatu kendala juga, walaupun karena di mana kalau kata dalam hadis itu manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh yang mau berusaha itu insya Allah berhasil. Tapi kalau kita lihat sekarang, yang mau itu sekarang sudah sudah menguasai walaupun belum 50% atau 60%, tapi yang sebagian ini memang kurang perhatiannya. Itu memang menjadi PR bagi saya kepala sekolah dan bagi mereka juga sendiri menjadi PR. Jadi mudah-mudahan yang akan datang nanti bukan saja guru, bukan saja siapa, tapi anak-anak juga harus kita
kita tingkatkan mengenai IT ini. Memang saya sudah pernah bekerja sama dengan mahasiswa yang ada di Lusmoe dan mungkin bisa dilihat di Puja TV Lusmoe itu sudah tertera nama sekolah SD Negeri 16 Tua Makmur itu sekitar tahun 2018 kemarin, dan mungkin dalam tahun 2023 ini juga kita sudah bekerja sama dengan Politeknik Lusmoe. Kalau misalnya berhasil nanti mereka juga akan bertugas depan kita nanti sekitar 3 bulan kalau nggak salah. Jadi saya sudah take kontrak dengan mereka. Mudah-mudahan program mereka yang mereka ajukan kepada pusat, kepada pemerintah pusat itu dikabulkan. Kalau dikabulkan berarti kita nanti sudah bisa mempergunakan tenaga mereka untuk mengajarkan guru-guru dan anak-anak di sekolah. Sebagai guru tambahan. Iya. Ini masih tentang IT. Jadi bisa kami presentasikan tentang minat siswa tadi. Jikalau semua guru menggunakan IT yang sudah disediakan di sekolah di sini untuk meningkatkan minat mereka belajar, kalau itu kita gunakan, menurut Bapak itu akan menonjol keminatan mereka? Jelaslah meningkat. Cuma kan ada kekurangannya juga, karena itu apapun cerita itu kan video, tidak langsung. Tapi kalau siswa belajar secara langsung itu mungkin lebih tersentuh lagi. Nah, tentang model-model ataupun media yang digunakan belum maksimal. Belum. Baik, mungkin sedikit lagi Pak, satu lagi tentang tadi minat itu bisa bilang karena bersifat dengan masyarakat. Salah satunya adalah tentang kehadiran siswa. Mungkin sekilas Pak, pernahkah Bapak membuat satu pertemuan ataupun satu diskusi ataupun secara khusus pemanggilan bagi wali-wali murid yang jadi kendala kelas pribadi atau memecahkan masalahnya bagaimana solusinya? Sebetulnya yang pertama itu aturan daripada pemerintah, siswa yang alfanya 24 dalam 1 tahun ajaran itu jelas, walaupun sempat dibandingnya dia itu tidak naik. Itu yang pertama. Yang kedua, wali kelas. Setiap ada siswa yang memang tidak hadir 2 hari, itu langsung menjemput ataupun datang ataupun menjumpai orang tuanya dan menanyakan kepada orang tua. Itu yang sudah kami lakukan. Cuma di sini terkendala juga sedikit. Kalau ada pesta misalnya di desa itu orang-orang sekitar, anak-anak siswa-siswa sekitar sekolah itu, sekitar rumah itu mungkin nggak ke sekolah. Memang kami sudah mewanti-wanti juga, menyampaikan juga kepada siswa kita, kalau nggak ada undangan tidak boleh hadir ke pesta orang. Ada lagi misalnya adalah acara maulid. Misalnya maulidnya di tempat kami itu rata-rata anak kita mengikuti di maulid itu, tidak ke sekolah. Tapi kami sudah membuat peraturan juga. Sebelum kalian ke maulid harus ke sekolah dulu. Dari sekolah lah nanti kalian pergi ke tempat maulid. Jadi kita berikan ruangan seperti itu supaya siswa ini berarti sadar akan pendidikan. Berarti penting pendidikan. Jadi itu yang sudah kami laksanakan. Dan alhamdulillah waktu saya datang dulu, kalau ada pesta memang banyak sekali siswa yang nggak sekolah. Kalau ada maulid juga gitu. Kalau ada dakwah misalnya dan sebagainya juga sedikit siswanya datang. Tapi kalau sekarang alhamdulillah siswa mungkin sudah sadar apa yang mereka lakukan itu dulu keliru. Jadi kesimpulannya kerjasama antara sekolah, hubungan di sekolah dengan masyarakat, Alhamdulillah. Mungkin hanya sekian dulu Pak atas kesempatannya. Terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin saya bisa angkat ada beberapa hal yang mempengaruhi minat dan hasil belajar mereka, dan insya Allah berdasarkan keterangan Bapak nanti saya akan coba buat satu penelitian dan apa yang harus kita lakukan bersama ini dengan harapan mereka semua bisa belajar dan bisa Ya, yang jelasnya begini. Nanti setelah Bapak membuat penelitian ini bisa menerapkan untuk secara maksimal terus-menerus di sekolah, dan bukan saja untuk Bapak, tapi menyalurkan
sharing dengan teman-teman guru yang lain untuk baik membuat penelitian ataupun membuat media pembelajaran waktu mengajar. Dan apa namanya itu, semua yang dibutuhkan, semua yang memang harus dibuat oleh guru untuk tercapainya keberhasilan siswa nantinya. Jadi tolong itu nanti Bapak bantu sesuai dengan pengalaman yang sudah Bapak miliki. Jadi itu saja. Soalnya bagi bersama, Pak. Ya, bagi sharing. Mungkin, terima kasih, Pak. Ya.